Pagi hari di alun-alun terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mendalam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman muka yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah meruyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati tempat duduk Wali Paidi. Mendekat pelan-pelan seakan dia benar-benar takut mengucapkan uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Wali Paidi. Bolehkah saya duduk dekat Wali Paidi? Ada yang hendak saya utarakan. Silahkan, ini tempat umum, siapa saja boleh. Perempuan cantik itu lalu beranjak duduk dekat Wali Paidi sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Wali Paidi, kata banyak orang doamu mustajab, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu, wahai wanita ayu?" "Saya takut mengatakannya." "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Wali Paidi. Maka perempuan itu pun terpatah-patah bercerita, sambil sesekali mengelap air matanya yang kian deras. "Saya telah berzina." Kepala Wali Paidi terangkat, hatinya tersentak. Tapi sebetulnya dia sudah tahu tentang hal itu. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu, saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas." Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Wali Paidi berapi-api matanya. Dengan muka berang, ia menghardik perempuan bejat. "Nyah kau dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke alun-alun ini karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Wali Paidi sambil memalingkan mata karena jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membetur batu, hancur luluh segera bangkit dan melangkah pergi. Dia terantuk-antuk pergi meninggalkan tempat duduk Wali Paidi. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi langkah kakinya. Bila seorang wali saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Ia tidak tahu bahwa sepeninggalnya, malaikat Jibril turun mendatangi Wali Paidi. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Wali Paidi terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Wali Paidi dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Wali Paidi kian penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali zina." Mendengar penjelasan ini, Wali Paidi kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Setelah datang, Wali Paidi meminta maaf dan ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk permohonan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Wali Paidi menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama seperti pendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa dia berada di jalan ketaatan kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan itu mau menerima kedatangannya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah pula.
Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengkodoknya, maka ia disiksa dalam neraka selama satu hukub. Satu hukub adalah 80 tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan satu hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Jika dihitung-hitung, betapa besar jumlah dosa yang kita lakukan jika kita meninggalkan sholat dengan disengaja dan tanpa menyesalinya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dikisahkan ada seorang mu'alaf yang luar biasa taat, namun sangat haus dengan ilmu-ilmu olah batin. Beliau faham ma'rifatullah dari sudut pandang Buddhis, tapi meyakini sepenuhnya bahwa ajaran Islam ajaran yang paling detil dan teliti. Sampai kencing dan lain-lain ada adabnya sendiri dan doa-doanya sendiri. Dalam perjalanan rohaninya, kali ini beliau ingin memahami Islam dengan pemahaman modern. Paham yang bisa diterima logika berpikirnya. Salah satu tempat tukar kawruh adalah Wali Paidi dan Padepokan Carang Seget, yang merupakan tempat Wali Paidi memperdalam ilmunya. Berangkatlah ia sowan kepada Wali Paidi untuk mengisi kekosongan hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi. Pinarak mas, mau minum kopi, susu, teh atau yang lain? Tanya Wali Paidi sambil membetulkan posisi duduknya setelah bersalaman. Apa saja boleh mas Wali Paidi, yang penting barokahnya. Bukankah air apa saja nanti di dalam perut tetap akan menyatu dengan yang lain? Alhamdulillah, mas sudah memahami hakikatnya minum. Oh iya, janur gunung ini mas, datang ke sini tidak kabar-kabar. Ada yang penting tak? Tanya Wali Paidi. Iya Wali Paidi, mohon bimbing saya tentang konsep sholat. Sholat itu bukan melakukan tapi mendirikan sholat. Sesuai Al-Quran surat At-Toha ayat 14, Aqimis sholata lidzikrihi, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat itu bukan melakukan tapi mendirikan sholat. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat At-Toha ayat ke-14, Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Untuk menetapkan hakikat kesadaran yang senantiasa eling lan waspodo atau terjaga dan berjaga, perjumpaan antara keadaan terjaga dan berjaga adalah pertemuan antara hati nurani dan akal budi. Kondisi ini hanya dapat dialami oleh siapa saja yang selalu dalam keadaan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih khusus lagi, kondisi ini hanya dapat dirasakan oleh siapa saja yang bukan sekedar mengerjakan sholat untuk menggugurkan kewajiban, melainkan mendirikan sholat dengan tetap berada dalam keadaan sholat yang terus-menerus tanpa mengenal waktu. Berbeda dengan sholat fardu 5 waktu dan sholat sunnah lainnya, sholat terus-menerus ini dikenal dengan sholat daim. Adakah dalil sholat daim? Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang tetap dalam keadaan sholat atau mengerjakan sholat terus-menerus. Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 23. Sedang dalam 4 ayat sebelumnya diterangkan bahwa siapa saja yang menjalani sholat daim ini terbebas dari keluh kesah dan kikir dalam kehidupan. Jika sholat fardu dan sunnah adalah sholat raga atau sembah rogo yang diawali dengan mensucikan badan dari hadas atau kotoran kecil dan hadas besar, menutup aurat dan mengerjakan rukun sholat dari niat sholat hingga salam, maka sholat daim adalah sholat jiwa atau sembah jiwa yang diawali dengan mensucikan diri dari penyakit hati, menutup panca indera dari godaan duniawi, dan mengekalkan rukun sholat daim dengan zikir napas dan terus menerus. Sholat daim adalah sholat hakikat yang siapa terus menerus mengingat Allah, maka ia mencapai hakikat sholat, yaitu untuk mengingat Allah. Caranya, maka selama kita bernapas, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring maupun dalam kesibukan sehari-hari kita, selama itu pula kita dalam mengingat Allah. Dan ingatan kepada Allah ini menegaskan keadaan manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan akal. Maka setelah sholat daim, fase berikutnya adalah sholat musto.
yang merupakan sholat ma'rifat, sholatnya wayang yang tidak suka protes sama dalang. Fase-fase dari mulai kholwat, tafakur, semedi, dan mendirikan sholat adalah jejak-jejak yang ditinggalkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya wali paidi, kondisi perdebatan ulama sudah tenang. Gontok-gontokan masa lalu Nabiullah Muhammad SAW sudah tenang. Tolong ceritakanlah kepadaku tentang ibunda Nabi saat mengandung beliau. Ini sedikit hal buat pengetahuanmu saja. Sayyidah Aminah berkata, ketika aku mengandung kekasihku Muhammad SAW di awal masa kehamilanku yaitu bulan Rajab, suatu malam ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya, dan tampak sekali pancaran cahayanya. Dan dia berkata, "Marhaban bika ya Muhammad, selamat datang untukmu wahai Muhammad." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Adam, ayah sekalian manusia. Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin membawa kabar gembira. Bahagialah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sayyid Bashar atau pemimpin manusia." Pada bulan kedua datang seorang laki-laki seraya berkata, "Assalamu alaika ya Rasulullah, salam untukmu wahai utusan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku This. Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin menggembirakanmu, bergembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung sahibut takwil wal hadis, pemilik takwil dan hadis." Pada bulan ketiga datang seorang laki-laki yang berkata, "Assalamu alaika ya Nabiullah, salam untukmu wahai Nabi Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" "Aku Idris." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah engkau Aminah, engkau sedang mengandung Nabi Rois, Nabi pemimpin." Pada bulan keempat datang seorang laki-laki yang berkata, "Assalamu alaika ya Habiballah, salam untukmu wahai kekasih Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" "Aku Nuh." "Apa yang engkau inginkan?" "Bahagialah wahai Aminah, engkau sedang mengandung sahibun nasri wal futuh, pemilik pertolongan dan kemenangan." Pada bulan kelima datang seorang laki-laki yang berkata, "Assalamu alaika ya sofwatallah, salam untukmu wahai sahabat karib Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Hud." "Lalu apa yang engkau inginkan?" "Bergembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung sahibus syafa'ah fil yaumil masyhud." Sahibus syafa'ah fil yaumil masyhud. Engkau mengandung pemilik syafaat dari persaksian atau hari kiamat. Pada bulan ke-6 datang seorang laki-laki yang berkata, "Assalamu alaika ya rahmatallah, salam untukmu wahai kasih Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia pun menjawab, "Aku Ibrahim al-Khalil." "Apa yang engkau inginkan?" "Bahagialah engkau Aminah, engkau sedang mengandung Nabiyil Jalil atau Nabi yang agung." Pada bulan ke-7 datang seorang laki-laki dan berkata, "Assalamu alaika ya man ikhtarahullah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" "Salam untukmu wahai orang yang telah dipilih oleh Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia pun menjawab, "Aku Ismail yang disembelih." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiyil Malih, Nabi yang elok." Pada bulan ke-8 datang seorang laki-laki yang berkata, "Assalamu alaika ya khirotallah, salam untukmu wahai pilihan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Musa putra Imron." "Apa yang engkau inginkan?" "Kabar gembira ya Aminah, engkau sedang mengandung may yang zulu alaihil Quran, orang yang akan diturunkan kepadanya Al-Quran." Pada bulan ke-9, yakni bulan Rabiul Awal, datang seorang laki-laki yang berkata,
"Assalamualaikum ya Rasulullah." "Salam untukmu wahai utusan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Isa putra Maryam." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiyil Mukarram wa Rasulil Mu'adzam, Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan." Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan bahwa sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah atau Rabiul Awal, saat hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah semakin dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam pertama, Allah melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah. Pada bulan ketiga, datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah." Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah melihat tanah Thaif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada malam ke-10. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal di pertiga malam. Di malam ke-12 ini, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Sayyid Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad SAW sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang masing-masing sangat jelita, anggun dan cantik. Diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang dan berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah aku bahwa aku adalah istri Nabiullah Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemuimu." Kemudian datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira. "Aku adalah istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemuimu." Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga, "Aku adalah Asyah binti Muzahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu." Datanglah wanita keempat, "Aku adalah Maryam, ibunda Isa alaihissalam, datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah SAW."
Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangannya, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik-detik berikutnya, Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa beterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Detik berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar mengomandokan seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkotakan emas, intan permata, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari-bidadari itu gembira. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul, berbaris rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik, dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Muhammad SAW. Ya Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi, ketahuilah kekasihku Muhammad SAW telah siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhiruz zaman, dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan beribu-ribu malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan membawa kayu-kayu gaharu yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan baru saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad SAW Rasulullah, dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya. Gemuruh sholawat memenuhi semesta dengan bahasa yang berbeda-beda dan dengan cara yang bermacam-macam pula. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Nabi, salamu alaika. Ya Rasul, salamu alaika. Ya Habib, salamu alaika. Sholawatullah alaika. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabat yang mengikutinya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita memperoleh syafaat kelak. Ya Allah ya Robbi, semoga engkau bangkitkan kami dalam barisan yang sama bersama Rasul kami, ya Habibi, ya Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin.